Oke, Ayan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil proyek UAS Praktikum Jaringan Komputer yang disusun oleh kelompok 9, yaitu Muhammad Zaki Fikrianza, Rohan Abdul Jamil, Adel Kamal Apriasa, Naufal Syafanandana, Dimas Andren Wicaksono, dan Dion Saputra. Latar belakang. Dalam suatu organisasi, memiliki jaringan komputer yang efisien dan sangat aman yang sangat penting untuk mendukung operasional sehari-hari. Jaringan komputer memungkinkan berbagai departemen untuk berkomunikasi, berbagi data, dan mengakses sumber daya bersama seperti server dan internet. Namun, tanpa pengelolaan yang tepat, jaringan bisa menjadi lambat, tidak aman, dan sulit untuk dikelola. Untuk mengatasi tantangan ini, penggunaan metode seperti variabel length subnet max atau VLSM dan Virtual Local Area Network atau VLAN sangat berguna. VLSM memungkinkan penggunaan alamat IP yang lebih efisien dengan cara membagi satu jaringan besar menjadi subnet yang lebih kecil sesuai kebutuhan. Sementara VLAN memisahkan lalu lintas jaringan berdasarkan fungsi dan departemen meningkatkan keamanan dan kinerja. eh, Penjelasan nomor satu, variabel lex subnet max VLSM. VLSM adalah teknik subnetting yang memungkinkan jaringan IP dibagi menjadi subnet yang memiliki ukuran berbeda dengan VLSM. Kita dapat mengoptimalkan penggunaan alamat IP, mengurangi pemborosan alamat yang tidak terpakai. Misalnya, jika sebuah kantor memiliki alamat IP 192.168.10.0 garis mereng 24, kita bisa membaginya menjadi beberapa subnet sesuai dengan kebutuhan masing-masing departemen. HR 192.168.10.0 garis mereng 26, habis itu tanda kurung 64 alamat dari 19.168.10.0 dan 192.168.10.63. IT 192.168.10.64 garis mereng 27 dalam kurung 32 alamat dari 192.168.10.64 dan 192.168.10.95. Finance 192.168.10.96 garis mereng 27 dalam kurung 32 alamat dari 192.168.10.96 dan 192.168.10.127. Marketing 192.168.10.128 garis mereng 28. 16 alamat dari 192.168.10.128 dan 192.168.10.143. Administrasi 192.168.10.144 garis mereng 28. 16 alamat dari 192.168.10.144 dan 192.168.10.59. Nomor 2 dibacakan oleh Rohan Abdul Jamil. Baik, 2, Virtual Local Area Network atau disingkat VLAN. VLAN adalah metode untuk membuat beberapa jaringan logis dalam suatu perangkat jaringan fisik. Dengan VLAN, kita bisa memisahkan lalu lintas jaringan berdasarkan departemen atau fungsi, sehingga meningkatkan keamanan dan efisien. Misalnya, setiap departemen di kantor bisa ditempatkan dalam VLAN terpisah. VLAN 10 untuk HR,
VLAN 20 untuk IT, VLAN 30 untuk finance, VLAN 40 untuk marketing, dan VLAN 50 untuk administrasi. Dan selanjutnya nomor 3 akan dibacakan oleh Naufal Safa Nadana. Nomor 3, mode trunk dan native VLAN. Untuk menghubungkan switch dan router, kita menggunakan metode trunk untuk port yang menghubungkan kedua perangkat tersebut. Mode trunk memungkinkan satu port untuk membawa lalu melintas dari berbagai VLAN. Namun, agar lalu lintas yang tidak diberi type VLAN dapat dikirim dengan benar, kita menetapkan sebuah native VLAN. Native VLAN ini berguna untuk menangani lalu lintas yang tidak ditandai dengan ID VLAN tertentu. Subjek pertama akan dibacakan oleh Adial Kamal Apriasa. Subjek pertama ini topologi. Di situ menggunakan satu server, satu router, dan 6 buah switch, dan satu PC untuk setiap satu switch departemen. Berikutnya subjek 2 membuat VLAN di switch pusat. Ini adalah contoh konfigurasinya. Lalu subjek 3 ini konfigurasi untuk menetapkan port ke VLAN di switch pusat dan switch departemen. Lalu selanjutnya subjek 4 konfigurasi terang di switch pusat seperti ini. Lalu ini subjek 5 konfigurasi routing antar VLAN. Sub interface untuk HR seperti ini. Lalu untuk IT, untuk finance, untuk marketing, dan untuk administrasi. Dan inilah adalah konfigurasi DHCP dan DNS untuk masing-masing departemen. Ini untuk HR, ini untuk IT, ini finance, marketing, dan administrasi. Berikut ada kesimpulannya yang akan dibacakan pertama kali oleh Zaki Fikriansyah. Silakan. Kesimpulannya, mengimplementasikan jaringan komputer yang efisien dan aman untuk sebuah kantor yang terdiri dari beberapa departemen memerlukan pendekatan yang terstruktur dan penggunaan teknologi jaringan yang tepat. Dalam proyek ini, penggunaan variabel length, subnet max, VLSM, dan Virtual Local Area Network (VLAN) sangat membantu dalam mencapai tujuan tersebut. 1. Optimalisasi alamat IP dengan VLSM. VLSM memungkinkan pembagian alamat IP yang efisien sesuai kebutuhan masing-masing departemen, sehingga mengurangi pemborosan alamat IP. Setiap departemen, HR, IT, finance, marketing, administrasi, mendapatkan subnet yang sesuai dengan kebutuhan jumlah perangkatnya. Nomor 2 dibacakan oleh Rohan Abdul Jamil. Baik, 2, isolasi dan keamanan untuk VLAN. VLAN digunakan untuk memisahkan lalu lintas jaringan berdasarkan departemen, meningkatkan keamanan dan mengurangi kemungkinan terjadinya konflik atau gangguan jaringan. Dengan VLAN, lalu lintas jaringan dapat dikontrol dan dipantau dengan lebih mudah, serta memungkinkan pengaturan kebijakan keamanan yang lebih baik. Baik, selanjutnya akan dibacakan oleh Adial Kamal Apriasa. Nomor 3, konektivitas antar VLAN dengan router. Routing antar VLAN dikonfigurasikan menggunakan sub-interface pada router, memungkinkan komunikasi antara departemen yang berbeda. Native VLAN dikonfigurasikan untuk menangani lalu lintas yang tidak ditandai
memastikan bahwa komunikasi antara router dan switch berjalan dengan lancar. Selanjutnya, Noval, silakan. 4. Layanan DHCP dan DNS. Layanan DHCP memastikan setiap perangkat dalam jaringan mendapatkan alamat IP secara otomatis, mengurangi beban administrasi manual. Layanan DNS memudahkan penamaan dan pengenalan perangkat dalam jaringan, meningkatkan kemudahan penggunaan dan pengolahan jaringan. Berikut, Dimas. 5. Akses internet. NAT digunakan pada router untuk memungkinkan semua perangkat dalam jaringan mendapatkan akses ke internet dengan menggunakan satu alamat IP publik. Konfigurasi default router pada router memastikan lalu lintas yang ditujukan keluar jaringan lokal diarahkan ke internet. Baik, selanjutnya akan dibacakan oleh Dion Saputra. 6. Testing dan verifikasi. Melakukan verifikasi dengan ping antar PC, cek alamat IP dan DHCP, dan uji akses internet, memastikan bahwa semua konfigurasi berjalan dengan baik dan jaringan berfungsi sesuai yang diharapkan. Dan di sini akan dilihatkan Cisco-nya, cara bekerjanya gimana. Adi Al-Kamal Apriasa. Berikut tampilan topologi yang ada di Cisco. Jadi di sini langsung saja kita perlihatkan hasilnya dengan cara mengirimkan surat dari PC ke PC yang lain. Contohnya dari PC 0 ke PC 1. Dan hasilnya bisa dilihat di sini successful. Selanjutnya dari PC 0 ke PC 2. Hasilnya juga successful. Lalu PC 0 ke PC 3. Hasilnya juga sukses. Lalu PC 0 ke PC 4. Dan Mohon sukses maaf, juga. Amal. Mal, Amal, ada kesalahan. recordingnya Mal, ada Share kesalahan. screen-nya masih Share screen-nya masih di Canva, iya. kesimpulan. masih di Canva. Gapan. Bisa dimatikan aja dulu Mal. Dimatikan dulu, baru di ini. Share screen ulang. Nah, ya. Nah, Nah, Nah ya, oke, ini semoga cuma nggak kepotong sih. Jadi kita sudah Di- melakukan ping antar PC ke PC yang lain dan hasilnya bisa dilihat di sini semuanya sukses. Kita lakukan lagi misalnya PC 2 PC 0, hasilnya juga sukses. Jadi bisa disimpulkan bahwa topologi jaringan ini berhasil dan itu saja. Itu Jadi, saja bukan dari kelompok kami. Kalau ada salah kata, dari kelompok 9, kalau ada salah kata atau kesalahan dari kami juga, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.